Posisi saya sekarang di negara Saudi Arabia, di kota Jeddah ya. Lanjut ya. Awalnya saya memakai kristal ik ya, kristal ek atau kristal ik gitu ya. Saya mengenal kristal ik itu di media sosial Facebook tahun 2013 ya. Saya suka membaca atau melihat keterangan atau deskripsi tentang kristal ik itu, masya Allah bagus banget gitu. Halo Mas, siapa? Bella ya, Mbak Bella ya. Terima kasih. Tangerang hadir, Hongkong hadir, Bali hadir, terima kasih. Lanjut ya. Awalnya saya sebagai pemakai kristal ik ya, kristal X. Saya kenal kristal X itu di media sosial Facebook tahun 2013. Dan saya pulang ke Indonesia tahun 2014. Saya membeli kristal X ya, 2 di teman saya yang saya kenal lewat Facebook itu. Saya balik lagi ke Jeddah, Saudi Arabia. Saya beli 2, ternyata tidak dipakai. Saya taruh aja di laci karena suami saya tidak mengizinkan ya pakai kristal X itu, karena kata dia alasannya mungkin tidak bagus untuk kesehatan gitu, jadinya dianggurkan aja gitu ya, di laci gitu. Dan setelah saya pulang dari Indonesia itu ternyata saya kena penyakit kista ya, penyakit kista. Terus tahun 2015 pas Saudi itu perang saudara ya dengan Yaman, enggak sampai saat ini pun masih perang gitu. Jadi terjadi krisis moneter hingga saat ini, apalagi sekarang ya terkena corona di sini, dampaknya luar biasa ya krisisnya ya. Cuma karena negara sini tertutup jadi tidak begitu kelihatan. Oke, saya lanjutkan. Saya kena kista setelah pulang dari Indonesia tahun 2015. Dan saya udah ke dokter dan ternyata kista saya itu kista coklat, dan ternyata sudah besar, udah 7 cm. Dan saya kata dokter harus dioperasi, tapi saya tidak mau dioperasi karena takut ya. Saya takut dioperasi di sini. Tapi subhanallah ternyata saya punya anak lahirnya dioperasi. Subhanallah. Dan saya kena kista itu, saya selalu diberi obat sama dokter, hanya obat untuk pereda jika saya datang bulan. Karena kista itu, saya kena kista itu sakit sekali gitu ya. Sakit bukan main, kalau kita datang bulan itu sakitnya bukan main gitu. Nah, secara tidak diketahui suami saya memakai kristal X itu. Karena saya rasa saya yang sakit gitu, suami saya kan nggak sakit, saya yang merasakan sakit gitu. Akhirnya saya diam-diam memakai kristal X itu. Alhamdulillah kristal X itu expire-nya masih jauh ya, waktu itu masih tahun 2019 kalau tidak salah ya. Jadi hampir 1 tahun mungkin dianggurkan di laci. Dan saya diam-diam pakai tanpa sepengetahuan suami saya kristal setelah 1 bulan ternyata ada perbedaan. Saya datang bulan tidak sakit, karena kista saya itu kalau sakit itu pas datang bulan gitu, sakitnya luar biasa sekali itu ya, karena sudah besar, mungkin sangat mengganggu bagian untuk buang bagian pembuangan gitulah ya. Jadi sakitnya bukan main, sakit yang bukan main-main itu. Sampai saya kalau ke kamar mandi itu merangkak saking menahan sakitnya itu ya. Dan saya diam-diam memakai kristal X itu tanpa sepengetahuan suami saya. Dan saya perhatikan 1 bulan setelah saya pemakaian kristal X itu ada perubahan. Ternyata saya tidak sakit seperti sebelum-sebelumnya itu. Mungkin selama 8 bulan mungkin saya itu ya menahan sakit itu kista saya.
kista saya, kata dokter saya namanya kista coklat, jadi warnanya coklat karena kista tuh katanya ada dua. Kista putih yang berbentuk seperti nanah dan kristal coklat yang bentuknya seperti coklat, jadi seperti hati gitu ya, hitam kecoklatan seperti itu. Saya pakai kristal itu pas sepengetahuan suami saya, alhamdulillah rada-reda, dan akhirnya saya ditawarin sama teman saya sendiri yang kebingungan, katanya, Mbak Nurah, katanya saya tuh pengen jualan di Jeddah, tapi jualan apa ya, seperti itu. Nah, saya kasih saran, bagaimana kalau jualan kristal X aja. Kebetulan saya kenal teman saya, suaminya di sini jualan kristal X juga. Nah, kamu bisa ngambil ke dia untuk dijual lagi. Nah, kebetulan saya itu belum diizinkan ya, tapi sebelumnya saya itu udah jualan gitu ya, walaupun suami saya tidak mengizinkan ya, jualan gitu, tapi saya bandel gitu karena saya nganggur gitu, nggak punya kegiatan, walaupun suami saya punya kegiatan, yaitu untuk mengerjakan pekerjaan suami saya. Kebetulan suami saya punya konveksi gitu ya, jadi saya bikin kerudung, jahit kerudung, atau pasang mute, atau pasang apa gitu, yang penting saya nggak diam gitu. Nah, dari situ akhirnya ada perubahan, saya memakai kristal itu 1 bulan 2 bulan, akhirnya saya gabung. Teman saya nggak nawarin sih, nggak nawarin kayak Mbak Nurah gabung gitu, cuma dari saya sendiri, katanya Mbak Ili, teman saya, sponsor saya kebetulan orang Sukabumi di Jeddah. Akhirnya dia gabung sama siapa ya namanya, Mbak Nur Aziza ya, nggak tahu ada masalah apa, akhirnya dia pindah sponsor dan saya mau gabung, dia udah sponsornya Mas Aditya Rizky Nugroho, Mas. Akhirnya saya gabung dan ternyata sekarang sponsor saya tidak aktif ya, jadi mutaber gitulah ya. Dan buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini mengalami seperti saya ya, mungkin sponsornya tidak aktif, jangan khawatir, jangan galau, jangan sedih, masih ada upline yang masih mau merangkul kita dengan ikhlas, membimbing kita dengan sabar ya. Buat teman-teman, suaranya jelas nggak nih? Suaranya jelas nggak ya? Soalnya saya nggak pakai handset. Halo Mbak Siti, salam kenal Sumedang. Oke, lanjut ya. Akhirnya saya gabung di NASA lewat teman saya sendiri yang dulunya dia bingung mau jualan apa. Akhirnya dia gabung dan ternyata dia udah pindah dari sponsor sebelumnya, entah apa masalahnya. Oke, Mbak Nur Aziz, Mbak Nur, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Lanjut ya. Saya gabung di NASA itu tahun 2016 bulan Maret. Karena saya ingin membeli produk NASA yang satu paket untuk mengobati kista saya. Karena kalau harga non-member kan sangat mahal ya. Satu paket itu yang isinya kalau tidak salah itu 6 atau 8 kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya saya gabung dengan teman saya yang sekaligus sponsor saya, yang sekarang sudah tidak aktif. Dan sekarang sponsor saya Mas Aditya Rizky Nugroho ya. Jadi buat teman-teman, saya ulangi, jika teman-teman mengalami seperti saya atau mungkin mutaber, jangan galau, jangan sedih, karena masih ada upline ya, gantinya sponsor kita gitu, orang tua kita ya di NASA ya. Pasti upline akan dengan senang hati merangkul kita, oke? Terima kasih Mas Rohidin, Panasa, terima kasih.
Masya Allah banyak ya. Nah, di Saudi sekarang pukul 5 lebih 15 menit. Sponsor saya Mas Aditya Rizky Nugroho sekarang. Saya gabung di NASA itu 2016 bulan Maret, dan sebelumnya saya itu jualan ya, sistem reseller atau dropship ya, daripada saya nganggur punya internet tidak digunakan gitu. Saya dulu jualan apa aja gitu, tapi saya jualannya di Indonesia, bukan di sini gitu, bukan di negara Saudi gitu. Sistem dropship, alhamdulillah itu saya dulu jualan 2015 ya, mulai 15 itu apa saja yang saya upload di Facebook itu laku gitu, luar biasa sekali itu. Akhirnya saya resmi menjadi distributor NASA itu tahun 2016 bulan Maret. Saya itu juga asik banget lah jualan ya. Saya itu gabung di NASA 2016 itu dalam 3 bulan itu bisa menjual crystal egg 50 pieces ya, luar biasa ya buat saya. Dan satu pieces itu crystal egg di sini itu saya dulu jual 130 real, ada juga yang jual 150 real, ada yang juga jual 300 ya, 300. Jadi kalau uang Indonesia itu hampir 1 juta lebih ya. Dalam 3 bulan saya menjual crystal egg 50 pieces ya. Saya asik jualan itu ya, karena untungnya luar biasa, walaupun saya tidak diizinkan suami saya gitu, tapi saya tuh rewel gitu ya, bandel gitu, daripada saya nganggur gitu. Karena apa, di negara Saudi kebetulan suami saya pengusaha ya, punya usaha sendiri gitu ya, punya butik, punya konveksi, punya restoran gitu ya. Dan 2015 itu perang saudara, akhirnya krisis ya, banyak yang mengalami krisis moneter ya, bukan dari suami saya aja gitu. Jadi banyak yang tutup, banyak yang bangkrut. Akhirnya saya jualan produk NASA. Waktu itu belum banyak produk NASA ya, masih ada Crystal Egg, C of C, terus Herbastamin, Grace, sama Ayla ya. Belum banyak kayak sekarang. Masya Allah, NASA luar biasa, setiap tahun ada penambahan produk ya. Berapa item itu produk NASA ya, luar biasa sekali gitu. Saya asik jualan ya, karena keuntungannya luar biasa sekali. Saya seneng banget itu ya. Saya itu nggak fokus yang namanya peringkat ataupun poin ataupun apa gitu. Saya tetap jualan aja itu. Dan waktu 2017 untuk pengiriman ke negara Saudi memang sangat terhambat ya, susah gitu untuk memasukkan ke sini ya. Entah mungkin dicekal, entah mungkin dikembalikan, entah mungkin hilang itu. Jadi sangat sulit sekali ya pemasukan produk untuk negara Saudi waktu itu. Tidak seperti sekarang. Sekarang alhamdulillah ya, masih diberi ya, maksudnya masih lumayan lah ya, masih bisa berjalan. Karena biasanya saya kalau mengirim produk itu lewat travel umroh. Nah, karena sekarang kan ada kasus corona, jadi tidak ada travel dari mulai berapa bulan, 3 bulan, dan Saudi sekarang lockdown ya. Saya memakai jasa ekspedisi, walaupun terbatas, kita tidak bisa menyetok produk ya. Ya betul, luar biasa sekali itu, bisa dikalikan ya. Misalnya 130 real uang Indonesia itu mungkin sekitar, kalau sekarang ya, kalau dihitung sekarang sekitar 400 ya, hampir 500 ribu satu spesies itu ya, crystal egg ya, untuk harga Indonesia ya. Jadi untungnya sangat luar biasa sekali gitu. Kalau waktu itu belum begitu banyak yang jualan, hingga saya sama sponsor saya punya prinsip seperti ini, yuk kita jualan aja, kita nggak usah mengajak-ngajak orang gitu, karena dulu kita nggak mengenal sistem gitu ya. Jadi kita asik jualan aja gitu, apa aja laku gitu ya, karena belum banyak, terus belum ada apa sih, deportasi ya, banyak TKI Indonesia yang ilegal yang dipulang-pulangkan itu ya. Kesempatan kita yang jualan itu benar-benar luar biasa, laku sekali gitu.
tidak seperti sekarang tuh banyak kendala ya. Nah, saya asik jualan dan ternyata saya itu naik peringkat manajer ya. Itu saya gabung 2016 bulan Maret, saya bulan Agustus 2016 naik peringkat manajer. Berapa bulan itu ya? Maret Agustus, jadi berapa bulan? 3 bulan ya, 4 bulan lah ya. Saya naik manajer. Saya tidak fokus yang namanya poin, tidak memikirkan yang namanya poin sama sekali gitu ya. Sama peringkat itu apa, saya nggak ngerti gitu. Terus saya naik peringkat silver manager itu bulan April 2016 ya. Agustus, September, Oktober, November, Agustus, September, Oktober ya. Apa sih Agustus, September, berapa bulan? 6 bulan lah ya. Saya naik peringkat silver manager. Dan saya naik peringkat gold manager itu bulan November 2017. Ini saya tulisin karena saya nggak begitu itu, karena maklum saya baru pertama RTS ya, karena saya di negara Saudi jadi tidak ikut seminar, maksudnya tidak ikut jadi panitia KDI Plus ataupun panitia One Day atau NDO gitu ya. Dan saya stokis itu bulan Desember 2018 ya. Jadi perjalanan saya itu stokis itu mungkin sekitar 2 tahun. Saya tidak fokus. Saya fokus di NASA itu waktu saya naik peringkat, kalau tidak salah itu simple manager ya waktu itu. Itu juga saya dikasih tahu Mas Aditya, kalau Mbak Nura kamu naik peringkat silver manager. Katanya, masa sih Mas? Iya gitu ya. Terus saya naik gold manager pun dikasih tahu Mas Adit gitu ya. Kalau saya naik peringkat gold manager gitu, Mbak Nura harus jadi. Saya nggak kepikiran untuk menjadi stokis gitu ya, karena saya memang jujur suami saya tidak mengizinkan. Jadi dukungan suami saya itu susah ya, saya sulit untuk mendapatkan dukungan suami saya jadi untuk menjadi stokis gitu. Dan ternyata saya itu orangnya mandiri gitu ya, memang jarang konsultasi karena saya orangnya suka browsing gitu ya, suka baca gitu. Jadi kalau mamanya saya tidak menemui jawaban yang saya mau, baru saya tanya atau konsultasi ke pakarnya gitu. Jadi memang saya jarang konsultasi gitu. Saya hobi baca gitu ya, walaupun sibuk saya tetap menyemangatkan baca atau mungkin browsing, karena sekarang masalah zaman teknologi gitu ya, semua punya internet, semua punya Android, HP-nya bagus-bagus, HP-nya canggih gitu. Kenapa nggak dimanfaatkan gitu? Karena semuanya ada di Google gitu. Jadi kita manfaatkan gitu ya. Jadi kalau mamanya saya nggak menemui, nggak mendapat jawaban yang saya mau gitu ya, baru saya tanya gitu. Dan ternyata saya udah gold manager itu baru tahu kalau sponsor saya udah dipindah ke Mas Aditya, karena Mbak Eli sponsor saya, yang teman saya itu sudah tidak aktif di NASA gitu. Jadi saya jalan sendiri aja gitu. Kadang-kadang dulu saya juga tidak suka grup gitu ya, jujur saya dulu tidak suka grup gitu di bimbingan Mas Adit gitu. Saya pokoknya tidak fokus di NASA gitu. Ini jangan ditiru ya buat teman-teman ya, karena kalau kita tidak fokus tuh hasilnya juga tidak sesuai gitu ya. Jadi mohon kalau teman-teman yang mau sukses di NASA harus fokus dan juga praktek dan ikuti arahan sponsor atau upline atau pepet sponsor ataupun upline. Kalaupun kadang mungkin kita mendapatkan sponsor lebih muda dari kita atau mungkin upline lebih muda dari kita, jangan pandang dia muda, tapi pandanglah dia karena dia upline gitu ya, lebih duluan gabung, maksudnya di bisnis NASA kan lebih pengalaman daripada kita yang baru gitu. Jadi jangan melihat dia sponsor saya atau upline saya itu masih muda, dia masih kecil, dia masih ini gitu kan. Jangan seperti itulah gitu lah ya, buat teman-teman. Jadi jangan memandang misalnya upline saya itu muda gitu, tuaan saya, masa saya harus
begini begitu sama upline atau sponsor gitu, jangan seperti itu ya. Karena apa? Mereka lebih pengalaman dari kita yang umpamanya seperti saya atau mungkin teman-teman yang masih baru gabung di NASA gitu ya. Karena upline atau sponsor itu orang tua ya, orang tua kita ya, pengganti orang tua kita khususnya di bisnis NASA. Mereka lebih pengalaman, mereka lebih luas ya tentang NASA gitu, apalagi untuk yang baru gabung gitu ya. Oke, saya apa ya, pulang ke Indonesia tahun 2000 berapa ya, tahun 2018 lah, iya tahun 2018. Karena niat saya itu ingin mengikuti Gebyar Motivasi ya. Saya jauh-jauh dari Saudi Arabia pulang, sampai saya bertentangan dengan suami saya. Katanya jangan pulang tanggal itu, katanya diundur atau mungkin sebulan lagi gitu. Saya berdebat dengan suami saya, enggak, saya mau pulang gitu, beliin tiket gitu, urus saya dulu, saya pengen ikut seminar. Nah, alhamdulillah suami saya mengizinkan. Saya pulang itu tahun 2018 ya, bulan 4, tanggal 3 ya, bulan Mei kalau nggak salah ya. Saya pulang karena perjalanan negara Saudi ya, saya karena di kota Jeddah ke Jakarta itu perjalanan 10 jam naik kapal terbang. Jadi cukup capek juga ya kalau naik kapal terbang 10 jam, itu tidak transit. Kalau transit mungkin lebih lama lagi gitu. Saya nyampe di Jakarta itu siang, dijemput saudara semua, keluarga saya. Karena tujuan saya itu yang pertama karena ingin ikut seminar Gebyar Motivasi di Tangerang yang diadakan tanggal 4 ya, kalau nggak salah tanggal 4 ya, tanggal 1 apa? Ya tanggal 1 bulan 4 ya, di Tangerang waktu itu. Saya pulang langsung ke rumah saudara saya, istirahat 1 malam, dan pagi jam 5:30 saya ikut seminar di Gebyar Motivasi di Tangerang dengan anak saya. Kebetulan anak saya ikut, berangkat jam 5 pagi ya ke Tangerang, walaupun masih capek ya karena cukup lama juga perjalanannya, jadi capek luar biasa gitu ya. Dan kebetulan saat itu saya juga dapat musibah, koper saya hilang ya, satu yang lumayan isinya ya, barang-barang baru semuanya untuk hadiah ternyata hilang. Dan diusut pun sampai saya balik lagi nggak ketemu, jadi saya ikhlasin aja gitu ya. Itu satu koper ya hilang, satu koper gede, karena saya bawa koper 3, ternyata satunya hilang di Jakarta. Saya ikut Gebyar Motivasi dan alhamdulillah saya ketemu dengan Mas Adit Tia ya. Pertama kali itu saya ketemu dengan Mas Adit di Tangerang, ketemu dengan Mbak Sri Rahayu, terus dengan Mbak Musri Ngatun ya. Alhamdulillah ya, di Gebyar Motivasi di Tangerang tanggal 1 ya, apa iya tanggal 1 bulan 4 ya kalau nggak salah ya. Terus setelah itu saya banyak ketemu dengan Bapak Insinyur ya, Bapak Insinyur Pak Hana ya di situ. Alhamdulillah luar biasa, saya dapat melihat teman-teman kita ya di situ, masya Allah luar biasa, banyak sekali ya. Ada berapa peserta itu di Gebyar Motivasi. Jadi buat saya itu tidak ada rasa capek ya waktu itu, karena saya ingin ikut ikut seminar di Tangerang itu. Dan saya bulan Juli tanggal 16 ya main ke Jogja ke rumah kakak saya, dan sekaligus saya mau main ke kantor NASA ya. Dan kebetulan di sana ternyata saya ketemu dengan Mas Adit, sponsor saya, dan Mas Dede yang sedang
presentasi ya, kalau tidak salah waktu ada presentasi Tokis kalau tidak salah. Pas kebetulan itu keberangkatan saya itu udah deket ya, kurang 7 hari kalau tidak salah. Itu saya main ke kantor NASA itu bersama anak saya. Kebetulan anak saya kuliah di Jogja dan di sana ada keluarga saya, kakak saya. Jadi saya main ke sana dan ketemu dengan Mas Adit. Dan saya di situ ketemu Mas Adit, katanya Mbak Nura, katanya kenapa nggak ikut? Aduh Mas, waktu saya udah mepet, katanya. Memang berapa hari kalau tidak salah, kurang 6 hari ya waktu itu saya. Masa 6 hari Mbak Nura nggak bisa misalnya mempersiapkan barang-barang Mbak Nura mau balik ke Jeddah, memang nggak bisa gitu ya, 3 hari gitu ya. Kenapa nggak ikut KDI Plus gitu? Akhirnya saya pikir-pikir, kenapa saya nggak ikut KDP Plus gitu ya. Akhirnya saya manut sama Mas Adit, disarankan untuk ikut KDP Plus di Jogja ya. Saya sendirian itu. Saya nginep tambah satu lagi hari di rumah kakak saya. Terus besoknya saya ikut KDP Plus dengan Mbak Umi juga ya di sana ya. Ini untuk KDP Plusnya dari understocknya Mbak Umi ya, Umi Rohana, istrinya Mas Aditya ya. Nah, saya masuk ke situ, saya sendirian itu ya. Saya naik Gojek kalau tidak salah waktu itu. 2 hari 3 malam. Alhamdulillah luar biasa sekali ilmunya di KDI Plus. Buat teman-teman, itu pertama saya ikut seminar KDI Plus ya di Jogja itu, dan luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman usahakan untuk mengikuti acara ya, seminar atau pertemuan, karena di NASA itu penting sekali gitu ya, pertemuan itu gitu. Terus KDI Plus itu ilmunya luar biasa sekali gitu ya. Yang dulunya mungkin saya tidak pernah dapat kayak gitu, itu dapat merubah sikap saya yang benar-benar luar biasa gitu ya. Dan di situ dipertemukan dengan leader-leader yang luar biasa, dipertemukan dengan kita melihat kesaksian orang-orang yang benar-benar telah sukses di NASA dari dari semua golongan ya. Menurut saya tuh NASA luar biasa sekali gitu ya, bisa menyukseskan beribu-ribu stokis ya, dari semua golongan ya, entah dari pendidikan tinggi, entah yang nggak lulus sekolah pun bisa sukses, ibu rumah tangga gaptek pun bisa sukses. Karena buat saya itu NASA luar biasa sekali gitu ya. Jadi bener-bener memotivasi saya gitu. Kalau NASA itu bener-bener luar biasa gitu, memang betul gitu ya. Karena di situ di KDI Plus kita juga diperlihatkan dengan orang-orang yang benar-benar telah sukses gitu ya. Dan di KDI Plus itu kan ada menulis impian ya, disuruh untuk menulis impian, dimasukkan ke kotak. Nah, saya waktu itu menulis impian saya itu ingin segera stokis, ditulis tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nah, saya tulis dengan kelahiran anak saya udah 24 tahun ya. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan kuliah anak saya tahun 2019 bulan Oktober. Alhamdulillah itu hasil dari kerja saya di NASA ya, hasil jualan produk NASA itu. Saya tidak dicampurkan dengan pemberian suami ya. Saya tidak mencampurkan, walaupun suami saya memberi tetap saya terima, tapi untuk hasil saya itu saya tidak dicampur adukan, karena biar saya tahu ini kenangan kalau ini hasil kerja keras saya gitu. Jadi tidak dicampur adukan gitu ya. Alhamdulillah walaupun suami memberi tetap saya terima, tapi kalau suami nggak minta, saya nggak, kalau suami saya nggak memberi, saya nggak meminta, karena saya punya penghasilan sendiri gitu ya. Alhamdulillah saya ikut KDI Plus, menulis impian saya pas tanggal dan bulannya dan tahunnya itu tanggal 6 kelahiran anak saya, bulan Desember ya, pas itu bulan Desember tahun 2018. Dan saya balik lagi setelah ikut KDI Plus 2 hari 2 malam, saya balik ke Cilacap ya. Itu penerbangan saya, pemberangkatan saya ke Saudi itu kurang 2 hari. Itu saya mempersiapkannya capek memang ya, saya capek sekali ya, karena memburu waktu ya. Tapi saya tetap semangat karena saya punya impian, yaitu ingin punya usaha sendiri gitu ya.
dari hasil kerja saya sendiri ya. Alhamdulillah, saya memang impian saya dari pertama dulu saya merantau itu saya pingin punya usaha ya, walaupun mungkin ibaratnya rumah itu saya nomor 2 ya, yang penting saya punya usaha. Karena buat saya itu memiliki usaha itu penting ya, penting sekali buat saya itu. Karena itu impian saya harus tercekelis ya. Alhamdulillah, seharusnya bulan puasa saya bisa membuat ya rumah NASA ya, tapi karena ada kendala corona akhirnya tertunda. Untuk persiapan makan dulu di sini ya, karena entah sampai kapan corona ini melanda kita ya, musibah ini ya, kita anggap itu wabah ya. Akhirnya saya tunda dulu untuk membuat warung NASA. Nah, dan saya berangkat ke Saudi lagi tanggal 27 ya. 27 ya, bulan apa ini? Bulan Juli ya. Jadi saya dari KDI Plus Jogja itu pulang ke Cilacap 2 hari, langsung mempersiapkan barang-barang saya untuk berangkat lagi ke negara Saudi ya. Tanggal 27 saya berangkat ke Saudi, dan ternyata saya di sini baru 4 bulan 5 bulan jalan, saya dapat telepon dari Mbak Umi, istrinya Mas Adit, terus Mas Aditya, kalau saya itu dapat dapat panggilan untuk presentasi stokis. Nah, di situ saya bingung ya, jujur aja saya bingung karena saya baru datang dari Indonesia, baru 4 bulan ya, terus ngap lah kalau orang Jawa bilang tuh, karena kan Saudi lagi krisis gitu ya, keuangan itu benar-benar kendala saya gitu, tapi saya harus pulang gitu. Bisa sih katanya presentasi stokis lewat telepon, cuma saya ingin membuktikan loh, kalau saya tuh bisa stokis gitu. Saya di luar negeri aja bisa stokis, kenapa yang di Indonesia pada tidak bersemangat gitu loh. Akhirnya saya ngomong sama suami saya untuk dibeliin tiket agar saya bisa pulang ke Indonesia walaupun 4 bulan ya. Ya walaupun saya suka berdebat sedikit dengan suami ya, karena suami saya juga, prinsip suami saya itu kan orangnya wanita di rumah gitu, nggak boleh kerja gitu. Jadi disitulah sebenarnya saya itu ya, kendala saya gitu. Tapi saya tetap menghormati suami saya, menghargai suami saya, karena biar bagaimanapun suami tetaplah imam rumah tangga ya. Jadi ridho suami tetap nomor 1, terutama bagi teman-teman ya yang punya suami, tetap harus mengikuti suami, kalaupun selagi itu maksudnya baik gitu ya, ikuti suami gitu ya. Dan kedua adalah orang tua ya, kalau kita sudah bersuami gitu. Akhirnya saya waktu itu dengan pilihan ya sama Mbak Umi ya, diteter terus, kapan Mbak Nura, sedangkan saya itu lagi bingung harus beli tiket ya, terus harus ngurus ke surat-surat saya ke kepolisian untuk visa saya keluar masuk negara ini, karena kan baru 4 bulan gitu ya. Jadi buat saya tidak mudah, dan saya tuh dapat telepon dari Mbak Umi itu ditegas terus, kapan Mbak Nura. Jadi saya tuh benar-benar, suami saya belum 100% mengizinkan gitu ya. Jadi saya tuh benar-benar kebingungan gitu, karena baru pulang gitu ya. Terus modalnya stokis kan harus 30 juta gitu ya. Itu buat saya ngap gitu ya, karena baru pulang gitu ya dari Indonesia. Terus saya dapat musibah ya, pulang itu tas hilang, terus saya dapat kena tipu orang 15 juta ya waktu saya pulang itu. Saya balik ke sini akhirnya saya dapat presentasi stokis, dan akhirnya saya diizinkan suami pulang. Dan perjalanan saya itu untuk stokis itu luar biasa sekali gitu, karena saya pulang tanggal berapa ya, salam kenal Mbak Oliva. Saya 4 bulan di sini, terus dapat panggilan untuk presentasi stokis. Saya pulang kalau tidak salah itu tanggal berapa ya,
tanggal 4 kalau nggak salah ya, saya pulang langsung, tidak, hatta ibu saya, keluarga saya tidak ada yang tahu. Saya tidak mengabarin kalau saya mau pulang ke Indonesia untuk presentasi stokis ya. Saya diizinkan suami saya pulang dari Jeddah ke Jakarta 8 jam. Biasa saya dijemput itu saya naik travel ya, naik travel capeknya bukan main. 10 jam perjalanan, saya dijemput itu asar, muter-muter dulu karena naik travel ya. Jakarta Cilacap itu 7 jam. Saya bisa saja langsung ke Jogja ke kakak saya, cuma saya harus ke ibu saya dulu, ke orang tua saya untuk meminta restu kalau saya mau stokis gitu ya, walaupun mereka tidak tahu kalau saya mau pulang gitu. Jadi saya buat kejutan gitu sama keluarga saya. Dan saya sampai Cilacap itu jam setengah 7 malam, jam setengah 7 pagi. Dari Jakarta itu muter-muter dulu ya, capeknya bukan main itu ya. Saya istirahat, saya sampai Cilacap itu bingung. Keluarga saya tiba-tiba kok saya di depan rumah gitu ya, bawa koper, tidak ada kabar-kabar kalau saya mau pulang ke Indonesia lagi gitu. Saya istirahat jam 8 sampai duhur karena saya malamnya mau berangkat lagi ke Cilacap. Nah, setelah saya istirahat, saya mandi, saya beres-beres, jam 5 saya berangkat ke Jogja ya, sama saya mengajak ibu saya naik travel. Tapi kebetulan travel pas nggak ada ya. Waktu itu saya berangkat ke Sidarja, tempat terminal itu, tempat travel itu, hujan deras, banjir lagi ya. Jadi itu hambatan yang luar biasa ya, kendala. Tapi saya tetap semangat, capek tetap saya jalanin, tetap semangat karena saya punya impian, yaitu ingin punya usaha sendiri gitu ya. Dan saya menemukan di NASA gitu ya, walaupun sebenarnya saya itu dulu tidak fokus di NASA, sering ditegur sama Mas Adit gitu ya. Buat teman-teman jangan seperti saya ya, karena saya memang tidak fokus di NASA karena suami saya belum mengizinkan gitu ya, belum mengizinkan. Tapi alhamdulillah sekarang suami saya mengizinkan, walaupun tidak 100% ya, baru 70%. Itu buat saya alhamdulillah luar biasa ya, karena suami saya itu orangnya keras gitu ya, jadi pendiriannya sangat kuat gitu. Jadi wanita itu tetap tidak bisa seperti gimana ya, kalau orang sini kan orangnya, karena kebetulan suami saya orang sini ya, orang Arab gitu ya, jadi wataknya keras sekali gitu ya. Jadi saya yang benar-benar sabar gitu ya. Alhamdulillah suami saya ngerti, akhirnya memberi ridho ya, memberi sinyal ya, lampu hijau 70%, walaupun tidak 100%. Buat saya itu alhamdulillah sekali ya, hingga saya saat ini menjadi stokis gitu ya. Dan luar biasa sekali saya merasakan perbedaan, maksudnya manfaat atau faidah dari penjualan produknya gitu ya. Karena di sini saya di negara Saudi, keuntungannya luar biasa gitu. Untuk produk NASA itu benar-benar luar biasa gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung memang karena saya itu dari 2015 ya, krisis moneter, segi finansial suami saya itu menurun drastis ya. Boleh dibilang mungkin saya tidak dikasih itu ya. Memang sih suami saya mengasih ya saya terima, tapi kalau mamanya suami saya nggak ngasih ya saya nggak minta. Alhamdulillah saya punya penghasilan sendiri gitu ya. Jadi alhamdulillah luar biasa sekali buat saya gitu ya. Walaupun saya di negara Saudi ya, ibu rumah tangga gitu ya, 24 jam di rumah, karena di sini tuh negara tertutup. Kita keluar juga, apalagi kalau punya suami ya, di sini keluar tuh tetap harus izin suami, tidak boleh keluar tanpa izin suami gitu. Itu buat suami saya gitu, entah kalau buat orang lain nggak tahu ya. Nah, saya itu pulang sampai Indonesia jam 1 siang, jam 5 udah ya, jam 5 saya diambil travel. Karena naik travel itu muter-muter dulu ya, ngambilin yang lain-lain dulu gitu. Tapi saya nggak apa-apa ya, karena buat saya nomor satu ngirit dulu, ngirit uang ya, karena kebetulan saya baru pulang ya. Terus saya nyampe ke Cilacap jam setengah 8 pagi, saya tidur, saya istirahat. Jam 5 saya kemas-kemas, saya mengajak ibu saya beli tiket.
untuk ke Yogyakarta ya, dan kebetulan saya tidak mendapatkan travel, akhirnya saya naik bis malam, hujan gede lagi ya. Naik bis, di perjalanan subhanallah itu bis bannya pecah ya, itu di tengah hujan deras gitu ya. Di dalam bis itu cuma ada saya, alhamdulillah saya mengajak ibu saya ya, ibu saya dan saya, terus ada 3 orang laki-laki dan supir sama keneknya, mungkin ada 8 orang gitu ya. Itu di tengah jalan bannya pecah, entah apanya yang patah itu. Akhirnya kita berhenti di Kebumen ya, di restoran Kebumen, kita diganti dengan mobil travel biasa, dan akhirnya saya nyampe ke Jogja jam 1 malam, dijemput sama ponakan saya dan kakak saya. Nyampe ke rumah kakak saya istirahat. Besoknya saya presentasi stokis hari Jumat waktu itu ya. Dan sedih juga sih, karena anak saya sendiri nggak mau nemuin saya gitu. Saya jauh-jauh dari Saudi, anak saya nggak mau nemuin saya. Saya presentasi stokis itu ditemenin ibu saya, tapi ibu saya juga nggak mau diajak. Akhirnya diantarin sama ponakan saya. Alhamdulillah saya impian saya tercekelis ya untuk menjadi stokis itu meleset ya. Yang tadinya saya menulis di daftar impian KDI Plus itu tanggal 6 bulan Desember 2018, ternyata saya stokis itu tanggal 7 bulan Desember 2018. Jadi saya 2 tahun ya, 2 tahun atau mungkin 2 tahun kurang itu menjadi stokis hingga saat ini, alhamdulillah. Semoga teman-teman yang belum fokus biar fokus ya, lebih fokus lagi, apalagi di saat pandemi seperti ini. Kesempatan kita ya, yang tadinya masih santai-santai, mari kita ngebut ya, biar kita cepat stokis, karena luar biasa sekali ya, stokis itu penghasilannya luar biasa sekali ya buat teman-teman ya. Jadi jangan diragukan lagi ya, karena ini udah saya sendiri udah mengalami gitu ya. Dan alhamdulillah jam berapa ini? Impian saya satu demi satu tersengkilis. Saya resmi menjadi stokis ya, tahu bulan Desember 2018. Saya fokus di NASA itu setelah naik Gold Manager ya, atau mungkin Civil Manager ya, lupa ya kalau tidak salah itu ya. Itu teman-teman saya, dan buat teman-teman yang belum mengikuti pertemuan seperti NDO atau HS ya, home sharing yang disarankan oleh sponsor ataupun upline ya, karena mungkin saat ini ada kendala ya, ada wabah corona ya, diadakan dengan sistem online ya. Ini kesempatan buat teman-teman untuk mengikuti seminar ya. Kita dapat ilmu-ilmu yang luar biasa ya di NASA itu, apalagi bisnis NASA itu ada marketing langitnya yang luar biasa itu ya. Jadi teman-teman silakan praktekkan ilmunya dan ikuti pertemuan di KDI Plus, karena di situ ilmunya luar biasa. Dan jangan lupa setelah ikut seminar teman-teman harus praktek ya, karena kalau hanya ikut seminar aja tapi tidak praktek percuma gitu, sama aja bohong gitu ya. Jadi harus praktek ya, sesuaikan ya, karena kalau buat saya itu ikut-ikut doang ya tapi tidak dipraktekkan, atau nyimak doang tapi tidak dipraktekkan ya percuma gitu ya. Jadi kalau bisa ya fokus dan action ya, jadi praktekkan atau percuma kalau mamanya ikut seminar insya Allah mungkin 10 kali dalam sebulan gitu ya, kalau tidak dipraktekkan ilmunya percuma gitu. Jadi harus dipraktekkan ya, terutama harus fokus, praktek, dan ikuti arahan sponsor atau upline, karena tidak ada upline atau sponsor yang mau menjerumuskan kita ya. Mereka ingin sukses seperti kita juga gitu. Tidak ada sponsor yang maksudnya tidak baik ya. Semua pasti ingin menginginkan anak-anaknya atau mungkin frontline, dolen atau timnya untuk sukses bersama-sama, tidak mau sendirian gitu. Makanya kadang-kadang saya sendiri kalau ngisi grup itu, kalau nggak ada yang menyimak nggak apa-apa gitu, yang penting saya ngoceh aja gitu ya, mau disimak mau enggak, mau diituin saya tetap ngisi ya gitu ya.
ngisi grup gitu, karena itu udah kewajiban saya gitu untuk mengisi grup ya, disempatkan sebisa mungkin gitu ya. Dan buat saya ya teman-teman, masya Allah luar biasa sekali di sini ya. Oke, Mbak Titik, Mas Arif ya. Di Saudi sekarang udah pukul 6 kurang 10 menit ya, 10 menit lagi. Itu pengalaman saya ya teman-teman, perjalanan saya di NASA. Saya dulunya ya TKI ya, tenaga kerja Saudi, tapi alhamdulillah impian saya tercekilis ya, satu demi satu. Dan tinggal satu lagi, saya belum bisa mengambil orang tua saya ya, karena kendalanya seperti ini. Dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan kuliah anak saya, walaupun waktu itu ya keuangan sangat apa ya di sini ya, karena saya itu ibu rumah tangga, saya tidak kerja, saya tidak diizinkan kerja, saya di rumah 24 jam, saya tidak punya penghasilan gitu. Suami saya keadaannya ekonominya lagi turun, lagi down gitu, tapi saya alhamdulillah bisa jualan produk NASA. Tanpa sepengetahuan keluarga saya, mungkin dipikir saya di sini tuh dikasih sama suami saya uang itu, padahal itu saya dari ngumpulin ya untuk membiayai anak saya, sedangkan kuliah itu biayanya sangat gede gitu ya. Alhamdulillah saya juga bisa mengumpulkan ya sedikit-sedikit materi, walaupun mungkin untuk yang tidak tahu dikira mungkin saya ini karena saya di Saudi tidak begitu ketara ya. Kalau mungkin saya di Indonesia mungkin ketara, wah itu sukses di NASA gitu. Karena saya di negara Saudi tidak kelihatan, itu kan suaminya orang sana. Biasanya orang Indonesia kan seperti itu, kalau mau punya suaminya orang luar lah, entah itu dari negara mana, pasti punya pikiran itu kan banyak duitnya karena suaminya orang luar. Nah seperti itu, padahal tidak seperti itu gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya, kalau suami saya lagi ada ya pasti ngasih gitu ya. Tapi karena sekarang ekonominya lagi begini, alhamdulillah saya punya penghasilan sendiri ya. Alhamdulillah saya kena kista sembuh bekas kristal X ya, dan paket kristal X itu, karena buat saya kristal itu luar biasa. Saya dalam 4 tahun ya rutin memakai kristal X itu, kena kista, saya tanpa operasi alhamdulillah sembuh. Dan alhamdulillah subhanallah saya pulang balik lagi ke Saudi, di sini 1 bulan langsung hamil ya. Itu saya karena umur saya kan udah tidak muda lagi gitu, saya nggak kepikiran punya anak lagi. Tapi subhanallah kista saya sembuh dan saya diberi keturunan lagi. Sekarang baru umur 6 bulan ya, bisa hamil lagi itu ya. Karena saya itu benar-benar tidak kepikiran gitu, tidak pingin, atau ya kalau dikasih ya alhamdulillah, cuma tidak kepikiran saya itu mau diberi anak lagi gitu ya. Karena selisih anak saya dengan anak saya yang sekarang tuh jauh sekali gitu. Yang di Indonesia udah umur 24 tahun, nah sekarang di sini 6 bulan gitu ya. Tuh luar biasa sekali ya. Jadi buat teman-teman yang belum ikut KDI Plus, saya sarankan untuk mengikuti KDI Plus ya. Ikuti arahan sponsor, ikuti arahan upline ya, dan sering-sering konsultasi ya. Karena kalau kita tidak konsultasi tuh upline atau sponsor, kita tidak tahu kendalanya apa gitu ya. Ya mungkin saya juga jarang konsultasi ya, jadi karena mungkin gimana ya, kendala saya di luar negeri ya, kadang-kadang mungkin apalagi sekarang saya punya anak ya, semua di sini ketemu sendiri gitu, karena saya di sini sendiri gitu ya. Suami punya kesibukan sendiri gitu, dan di sini ibaratnya di negara itu kan nafsi-nafsi gitu, sendiri-sendiri gitu ya, tidak seperti di Indonesia gitu. Nah alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk sharing-sharing di sini ya teman-teman ya, yang sekarang mungkin posisinya di mana saja, di Hong Kong, di Taiwan, atau mungkin sama seperti saya di negara Saudi Arabia, di Indonesia ya. Jadi teman-teman jangan sedih, jangan galau seandainya sponsor tidak aktif seperti saya, atau sekarang pun sponsor tidak aktif. Jangan sedih karena ada upline terus, dan yang belum tentu yang dekat sama upline ya itu akan sukses ya. Saya aja yang jauh ya, saya jauh dari upline,
dari sponsor saya, tapi alhamdulillah saya bisa sukses di NASA. Jadi impian saya tuh tercekilis ya, ini ingin mempunyai usaha gitu ya. Alhamdulillah saya jadi stokis ya sampai saat ini, dan luar biasa sekali. Di NASA itu walaupun jauh, para upline, para sponsor itu masih mau menyupport kita ya, walaupun jauh ya kita gitu. Karena saya mengalami sendiri, saya tuh jauh dari upline. Sponsor saya Banjarnegara, di Indonesia saya di Cilacap, dan saya di mukimnya sekarang di sini di negara Saudi gitu kan, jauh sekali gitu. Tapi jangan takut, jangan khawatir, karena sekarang sistem online ya, teknologi udah canggih, udah ada WhatsApp, ada Facebook, ada segala macam ya media sosial. Jadi buat teman-teman, mari fokus ya jika ingin sukses di NASA, dan praktekkan ilmunya dari upline, dapat ilmu dari seminar, dipraktekkan, jangan dianggurin ya, percuma ya kalau tidak anggurin saja, karena sukses itu perlu action ya, praktek, tidak hanya diam menunggu berdoa, itu tidak mungkin, itu mustahil. Jadi harus dibarengi dengan berusaha, praktek ya, ikhtiar dan berdoa ya. Dan jangan lupa minta restu suami jika yang sudah bersuami, yang belum bersuami minta ke orang tua ya, karena mereka itu keramah ya buat kita ya, restunya mereka luar biasa sekali buat kita ya. Terima kasih ya, ini waktu saya diberi kesempatan 1 jam. Alhamdulillah saya bisa berbagi sharing-sharing ya, walaupun halo Mas Adit, terima kasih Mas Adit sudah nyupport saya, sudah memberi kesempatan saya, mendukung saya ya Mas Adit ya. Alhamdulillah saya menjadi stokis ya Mas Adit. Berkat Mas Adit yang mendukung saya. Kalau dulu mungkin tidak mau diarahkan sama Mas Adit, ya lo Mbak Nura ikut KDI gitu ya, mungkin saya belum stokis, karena saya juga nggak begitu fokus ya ingin stokis. Kadang waktu saya mau disuruh stokis aja sama Mas Adit, biarlah Mas Adit, saya nggak mau stokis. Nah saya diomelin tuh sama Mas Adit, kok begitu Mbak Nura gitu. Alhamdulillah saya manut sama Mas Adit, saya ikut seminar, saya pulang ke Indonesia dan menjadi stokis walaupun waktu saya capek ya, karena perjalanan yang luar biasa, punya musibah, kopernya hilang, saya ditipu uangnya, tapi alhamdulillah Allah SWT menggantinya dengan lebih banyak lagi ya. Alhamdulillah. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah hadir dari Banjarnegara, dari seluruh Indonesia ya, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari mana lagi, luar negeri selain Saudi, saya dari Malaysia ya, Brunei ada nggak Brunei? Masya Allah luar biasa sekali ya NASA ya, udah menyebar ke seluruh dunia, banyak sekali member-member NASA, luar biasa sekali. Walaupun mungkin kendala pengiriman produknya ya, tapi alhamdulillah, insya Allah teman-teman yang belum stokis segera stokis dan merasakan ya menjadi stokis itu seperti apa. Dan yang masih santai-santai segera ngebut, biar ini kesempatan lagi ya, karena pandemi seperti ini. Buat teman-teman yang masih santai, ayo segera ngebut, jangan dibiarkan itu tim ya, karena tim itu aset kita. Jadi sebaiknya dipelihara, jalin kedekatan, karena apa? Kalau kita di NASA sukses itu tidak bisa sendirian gitu, jadi harus good team player ya, jadi harus saling merangkul, tidak bisa sendirian gitu. Jadi benar-benar arahan upline itu harus diikuti gitu ya. Oke, terima kasih waktunya untuk pada teman-teman yang telah menyimak ya. Sekarang di Saudi sudah pukul 6 pagi, jadi di Indonesia udah pukul 10 pagi. Terima kasih kepada upline semuanya, kepada teman-teman semuanya, kepada tim saya semuanya, dimanapun kalian berada ya, sehat dan sukses selalu.
Dan terima kasih kepada upline semuanya yang telah memberi kesempatan saya untuk sharing di sini ya. Walaupun jauh ya, Saudi Indonesia itu ya, perbedaan waktunya pun 10 jam ya. Jadi terima kasih sekali, terima kasih ya untuk pada teman-teman semuanya, dan salam sukses dan semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.